Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua MUI Provinsi Bengkulu, yang tadi beliau selaku Wakil Ketua MUI Profesor Dr. Zulkarnain Dali, yang juga Rektor UIM Fatmawati Soekarno. Beliau ini orangnya tegas, bicara apa adanya. Dan kalaupun dulu di level nasional itu ada Gus Dur, maka Gus Durnya Bengkulu beliau ini, Zulkarnain Dali. Tanpa ada ngaling-ngaling, tidak suku dia ngomong gitu. Dan dengan kami wali-wali, karena memang hubungan itu bukan hitungan hari, bulan, bahkan puluhan tahun, maka beliau kalau misalkan ada yang kurang pas dengan kota, beliau negur juga. Aku bilang yang pajak marahi kami cuman profesor ini lah, kataku. Terima kasih Prof sudah memberikan tadi wejangannya. Yang kami hormati Kepala Kemenak Kota Bengkulu, ini senior kami, guru kami, kakak kami, insyaallah terlagi wisuda doktor. Kakanda Dr. Zainal Abidin. Kemudian Forkopimda mewakili Pak Kapolres, kasih Bang udah datang. Kemudian Pak Dandim mewakili Pak Lanal. Yang hormati Ketua MUI Kota Bengkulu, ini juga guru kami, dan alhamdulillah berbagai kesempatan selalu bertemu. Makasih Pak Ketua. Beliau periode kedua nih. Karena kemarin pas waktu pemilihan itu saya tanyakan, siapa calon? Tidak ada, calon tunggal. Oh, cocok, lanjutkan. Dan juga segenap pengurus lainnya, ada Buya Uyeka, kemudian Kanda, dan juga senior kami Ustadz Julisman, banyak guru kami di sini. Maaf semuanya ulama guru kami yang hadir, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan sambutan dalam hal ini mewakili Wali Kota Bengkulu. Beliau tadi tolong sampaikan salam saya Kando. Beliau baru saja pulang dari umroh, sudah sampai di Indonesia. Maka beliau berpesan betul, jangan tidak datang. Karena ulama itu adalah mitra utama kita yang menjadi salah satu penentu program Kota Bengkulu sukses. Salah satunya didukung para ulama Kota Bengkulu. Boleh tepuk tangan. Yang kedua, kami tentu berbangga dan bahagia sekali karena MUI ini, Prof, betul-betul banyak support kami, terutama program pemerintah kota yang juga visi misi wali kota, wakil wali kota adalah mewujudkan Bengkulu yang religius dan bahagia. Bengkulu religius itu salah satu yang sering diajak oleh Bapak Wali Kota di beberapa kesempatan adalah mari kita makmurkan masjid. Diakui atau tidak bahwa karena beliau dan juga pemerintah kota juga menjadikan ini bagian dari program, jika kita bandingkan periode sebelumnya, maka di era sekarang 90% masjid di Kota Bengkulu alhamdulillah sudah makmur. Tetapi memang belum kita pada posisi yang seperti kita harapkan, di mana kita targetkan seluruh masjid buka 24 jam. Beliau sering sekali menyampaikan, tolong Kandor berkesempatan ajak masyarakat makmurkan masjid. Dan saya beberapa kesempatan juga begitu bangga menyampaikan seorang gubernur Sulawesi Selatan itu di posting IG-nya itu memposting Masjid Baitur Rahim Semarang. Apa yang dia posting? Baru kali ini dia melihat ada masjid buka 24 jam. Di mana itu? Adanya di Kota Bengkulu. Alhamdulillah. Artinya kita sudah menjadi perhatian nasional, ajakan, himbauan agar membangun masjid ini betul-betul terlaksana. Tetapi kalau boleh kita sedikit melakukan evaluasi, agak minggir sedikit luar kota, ini justru agak miris.
Ada beberapa masjid terkadang maaf itu azannya cuma azan maghrib aja. Tapi di kota Bengkulu itu bersahutan. Sini azan, dan terkadang ada beberapa wilayah itu hanya jarak beberapa meter, masjidnya sangat berdekatan. Nah, tinggal lagi memang para ulama tolong selaku pembimbing umat, selaku pelayan umat, tolong teruslah berada pada garisnya. Dan tadi saya sepakat sampaikan oleh Profesor Zulkarnain Dali, ulama adalah figur pemersatu bangsa. Kami umara ini sangat punya kepentingan besar terhadap para ulama. Manakala ulama kompak, manakala ulama betul-betul satu gerak langkah dengan pemerintah kota Bengkulu, maka tidak ada program yang tidak bisa diselesaikan. Saya setiap malam takziah, hampir bertemu dengan para ulama-ulama di sini, Pak Julisman, kemudian Ustadz UYK, Ustadz UJH tadi malam. Dan saya katakan, Prof, mungkin ini yang menyampaikan juga ada salah satu ulama, se-Indonesia ini yang pemerintah kota hadir ketika masyarakat ini berduka, itu hanya ada di kota Bengkulu. Kenapa dikatakan demikian? Kalau di Palembang, di Jawa, ketika ada yang meninggal dunia, itu tahlil mungkin hanya habis maghrib, setelah itu tidak ada. Tapi di kota Bengkulu ada tahlil, kemudian setelah Isya dilanjutkan dengan tausiah ataupun ceramah agama. Ini kearifan lokal. Ini kalau kita kembalikan kajian-kajian, ada yang ngomong enggak ada dilakukan oleh zaman Rasulullah, betul. Tetapi ini kan kerja baik, bagaimana syiar itu disampaikan, dan alhamdulillah itu hanya ada di kota Bengkulu. Maka dikatakan tadi tidak ada daerah lain, karena daerah lain memang tidak ada takziahnya. Hanya di kota Bengkulu malam ketiga pemerintah kota sebagai penyelenggara takziah. Itu bicara soal bagaimana kegiatan keagamaan. Yang kedua, peran pemerintah dalam hal kerukunan umat beragama. Ada sebuah survei, Prof, di kota Bengkulu ini se-Indonesia dijuluki kota teraman di Indonesia. Artinya apa? Kita memang tingkat toleransi beragama kita sudah sangat tinggi. Ulama dan umara betul-betul seiring sejalan. Kemudian dengan aparatur pemerintah, TNI Polri kita juga sangat kompak. Nah, kebersamaan ini harus kita lanjutkan. Kebersamaan ini harus tetap kita pertahankan. Manakala ini kita tetap seiring sejalan, maka tidak ada program yang tidak bisa diselesaikan. Saya juga terima kasih dengan Pak Kepala Kemenak, karena ada banyak program-program yang diluncurkan kota Bengkulu sekarang juga ditiru oleh daerah lain. Apa itu? Suatu ketika, karena HP wali kota, wakil wali kota ini dibukakan secara terbuka pada publik, ada warga yang bilang begini, Pak, cak mano kami yang warga tidak mampu nih Pak, tidak nikah, tidak ada duit. Lalu Pak Wali berpikir, oh ternyata ada warga kita yang ini betul-betul ingin menikah, cuma tidak ada finansial ataupun tidak ada uang. Maka bila secara spontanitas mengundang Pak Kanwil, Pak Kepala Kemenak, kemudian diundang para KUA, disepakatilah bahwa di kota Bengkulu ada program nikah gratis. Dan ini alhamdulillah masyarakat juga begitu terbantu. Kemudian kerjasama Kemenang juga dengan para ulama tentunya. Setiap yang menikah di kota Bengkulu langsung diterbitkan KTP yang baru. Dan ini program ini juga ditiru oleh daerah lain. Maka menurut saya ini adalah bentuk-bentuk bagaimana kebersamaan, kekompakan antara MUI dengan pemerintah kota Bengkulu. Selamat datang Prof, Pak Ketua MUI Provinsi Bengkulu. Selanjutnya Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua, saya juga ingin menyampaikan apa support dari pemerintah kota Bengkulu selain sinergi tadi. Maka secara finansial saya umumkan di sini, kemarin sudah atas instruksi Bapak Wali Kota, untuk MUI Kota Bengkulu kita berikan hibah sebesar 150 juta rupiah. Ini juga peran bagaimana kita betul-betul ingin MUI secara organisasi ini bisa mandiri, kemudian kebutuhan-kebutuhannya bisa terpenuhi. Mungkin kalau bicara cukup,
mungkin belum cukup, tetapi ini bentuk perhatian pemerintah. Dan terima kasih juga karena di sini ada juga NU dan Muhammadiyah. Kami juga berterima kasih karena dua organisasi besar ini betul-betul membantu Helmi Dedi, membantu wali kota, wakil wali kota. Kami dekat dengan dua organisasi besar ini dan alhamdulillah ini juga menjadi modal utama kami dalam rangka membangun Kota Bengkulu yang tercinta. Terima kasih Bapak Ibu semua, itu dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan Rakerda MUI Kota Bengkulu. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rakerda dan pengukuhan Majelis Ulama Kota Bengkulu, dan ini resmi saya buka. Rasanya udah lengkap, udah pantun. Angin bertiup, daun berguguran. Kalau menderu, suaranya ringan. Selamat pada pengurus yang akan dikukuhkan. Semoga dapat menjalankan amanah yang dititipkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.